Banyak yang bilang saya dendam sama Densu. Katanya saya serang Densu karena saya dendam. Masalah Mahfud, eh, borok saya dibongkar. Saya nggak masalah ya orang mau menjelek-jelekin saya. Saya nggak masalah. Tapi Densu ini katanya dia YouTuber kan. Katanya orang baik. Ya toh. Yang namanya orang baik apalagi orang yang taat hukum ya. Harusnya menaati undang-undang pers. Undang-undang pers itu bilang kalau kamu memberitakan itu harus ada dua sisi, ya, harus sisi kiri dan sisi kanan. Nah, Densu itu sudah jelas sekali mengundang Mahfud jelek-jelekin saya di situ, ya kan, dibilang saya penjahat, dibilang saya kabur, dibilang saya sudah mau ditangkap di situ ya. Ketika saya WA dan saya telepon Densu, saya kirimin surat kepada dia, ya saya meminta hak jawab saya sesuai undang-undang pers. Itu adalah pasalnya loh, pasal 5 undang-undang pers loh ya. Menyatakan bahwa media itu wajib ya, YouTuber itu juga media. Media itu wajib memberikan hak jawab, apalagi apabila diminta ya. Dan Densu berikan hak jawab tidak, dia nggak peduli di situ ya. Bukan saya mau diundang ke podcastnya Densu, bukan di situ ya. Camkan. Tapi kalau saya dijelek-jelekan, kalau Anda dijelek-jelekan misalnya, ya kan, padahal Anda tidak merasa apa yang diberitakan itu adalah fakta, boleh nggak Anda meminta hak jawab, memberikan klarifikasi, atau menjelaskan, atau memberikan bukti bahwa apa yang dituduhkan itu salah, ya toh? Boleh toh, gitu loh. Nah, ini Densu sama sekali tidak mau mengindahkan undang-undang pers, ya. Saya sudah surati dia dan dia memilih untuk tidak menaati hukum, ya. Karena saya merasa udahlah saya nggak perlu membela diri saya di situ, biarin aja dia jelek-jelekin saya, ya kan. Karma itu pasti datang nanti suatu saat, ya kan. Ya betul aja. Ternyata saya mendapatkan kasus Agus, saya melihat di mana di sini sekali lagi Densu merusak dan diduga diduga melanggar Undang-Undang ITE yaitu pasal 28 ya. Apa yang dia beritakan antara dia dan Novi itu nantinya akan berisi apa? Yaitu kebencian ya, ujaran kebencian terhadap Sarah. Kenapa ujaran kebencian terhadap Sarah? Teman-teman lihat, nggak usah jauh-jauh ya. Sekarang ini ya, berita-berita di TikTok, foto-foto, video-video di TikTok itu banyak melecehkan Agus, ya, banyak melecehkan Agus di situ, ya. Apa? Bukan cuma Agusnya di sini, ya, tapi bagaimana orang buta yang dilecehkan, ya. Dan orang buta itu masuk dalam SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa? Ya, antar golongan yang masuknya, ya, yaitu disabilitas, golongan disabilitas, ya. Jadi saya melihat bahwa Densu dan Novi ini akan terancam dengan undang-undang ITE ya, dengan ancaman pidana 7 tahun penjara ya. Dan minggu ini saya akan melancarkan somasi kepada Densu dan Novi ya. Dan setelah itu saya akan membuat laporan polisi di Mabes Polri ya. Jadi tunggu-tunggu saja di situ ya, karena ini adalah sesuatu yang sudah melanggar hukum dan secara nasional ini sudah ya mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, saya berperang melawan Densu dan Novi ya kan. Saya tidak cari pansos karena saya sudah bilang kalau saya melawan mereka, saya tahu bahwa saya akan dimusuhi oleh netizen Indonesia. Saya membela hukum. Saya bukan mencari pujian dari netizen. Kalian seluruh Indonesia mau menghujat saya, silahkan ya. Yang penting saya secara hukum benar ya. Dan saya lihat sebagian besar mayoritas yang menghujat Agus itu siapa? Mereka bahkan bukan donatur, mereka itu buzzer-buzzer ya. Buzzer-buzzer yang membela Novi itu ya, yang kami duga adalah orang-orang suruhan mereka di situ ya. Lu boleh punya YouTuber, lu boleh punya cyber army di situ ya. Tapi saya akan mengerahkan pasukan hukum, aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum negara, karena kita ada di negara Indonesia ya. Kita bukan hidup di negara maya.
Kita bukan hidup di negara medsos. Kita hidup di negara NKRI. Kita punya hukum undang-undang RI, bukan hukum medsos, ya. Lu mau satu negara bilang salah, kalau hukum undang-undang Indonesia bilang benar, maka itu akan jadi benar. Mengerti, ya? Dan nggak usah atur-atur uang saya, ya. Saya berikan tantangan itu kepada Densu dan kepada ya Sinovi, kalau dia berani tuangin air keras ke mukanya dia sendiri di situ, ya. Jadi kayak Agus buta, saya kasih 3 miliar di situ. Uang saya terserah saya ngatur. Lu nggak usah ngatur-ngatur bilang kasih Agus apa segala macem. Kalau lu nggak mau bantu, nggak usah ngurus-ngurusin uang orang mau dikemanain. Nggak usah kepo netizen, ya. Lu kalau udah kere, ya udah kere aja. Nggak usah miskin. Terus lu ngatur-ngatur orang yang punya duit, uangnya mau dikemanain, ya. Bukan urusan lu, ngerti nggak? Ya, gua nggak peduli. Lu mau netizen seluruhnya mau bully gua nggak takut. Alvin Lim nggak takut di situ. Gua membela kebenaran. Gua punya legal standing. Gua kuasa hukum dari Agus. Lu orang siapa? Lu kuasa hukum siapa? Cuma ngebacot doang, nyinyir, ya, jelek-jelekin orang, nyerang orang buta di situ, nggak ada manfaatnya punya. Stop lah yang kayak begitu-begituan, ya. Gue bilangin sama lu orang, karma lu nggak bagus kalau seperti itu, ya. Jangan lu pikir dengan begitu lu membela hukum, terus lu membela moral, ya. Yang namanya lu memberi, ya, kita berikan ke orang miskin. Habis kita berikan duit, kita nggak tahu uang itu mau dibuat apa. Dan itu sudah bukan menjadi urusan kita, bos. Gak usah lu jadi kepo. Kalau lu kepo, lu gak usah kasih duit. Lu gak usah nyumbang dari awal. Ngerti gak? Gue kasih uang orang di jalan 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, ya. Kalau ternyata uangnya sama dia bukan dibuat makan, tapi dibuat beli narkoba juga, kita kagak tahu di situ. Yang penting hati kita memberi itu untuk kebaikan. Udah lu ikhlaskan, sukarela di situ loh. Ngerti nggak? Masa gue mesti ajarin lo orang sih gimana memberi dengan ikhlas? Lo ngerti nggak arti kata ikhlas? Kalau nggak ada keikhlasan jangan memberi, ya. Ngerti ya? Jadi kepada Densu, asal lu tahu Densu, ya. Gue kasih offer ini buat lu. Lu nggak usah ngajarin gue uangnya kasih ke Agus segala macem. Lu sendiri donasi nggak ke Agus, ya. Lu katanya kaya, ya kan? Bini lu kaya, komisaris utama, ya. Yusuf Hamka pada turun, ya kan? Triliunan. Lu 1 sen aja gak bantuin Agus, tapi lu ngebacot mau urus kiri, urus kanan. Ngerti gak? Ya. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak urusan kalau memang lu gak mau bantu di situ loh, ya. Soal Agus gue udah bantu, gue kasih tahu lu orang, ya, untuk pengobatan. Kemarin gue udah bicara sama kepala 9 naga di situ, ya. Sudah 2 rumah sakit ternama Indonesia siap memberikan pengobatan gratis apapun itu sampai Agus sembuh, ya. Jadi lu nggak usah pusing-pusing di situ kalau lu nggak mau bantu, ya kan? Gua tergerak bantu, ngapain lu ngujat gua? Karena gua mau bantu Agus, ya. Sejak kapan membantu orang itu harus menuai hujatan? Gak usah, lu nggak usah banyak bacot di situ, oke? Terima kasih, ya. Camkan.